Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, seperti kita ketahui dan rasakan bersama, di akhir tahun ini kita berduka atas saudara-saudara kita yang hari ini ada dalam ujian bencana alam. Mereka mungkin sholat Jumatnya tidak sama seperti kenyamanan sholat Jumat kita di tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera mengangkat ujian mereka, memulihkan kembali, dan Allah ganti dengan kesabaran dan pahala. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai seorang mukmin kita harus punya akhlak yang tepat, yang benar ketika bencana atau ujian atau musibah itu datang. Setidaknya ada 4 atau 5 poin dalam khutbah kali ini untuk mengajak kita kembali untuk mengakhlaki ketika bencana itu datang. Yang pertama, bagi seorang mukmin ketika bencana alam, musibah itu datang, maka satu hal yang harus diyakini bahwa itu adalah tanda ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahumul haq. Sesungguhnya Allah akan menunjukkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah pada segenap penjuru dunia ini dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Allah itu adalah Al-Haq, yang maha kuasa, yang maha benar. Suatu ketika Rasulullah SAW, ketika siang hari tiba-tiba langit gelap, matahari bentuknya berubah, dan lama-kelamaan tidak terlihat, terjadi gerhana matahari. Maka seluruh sahabat semua masuk masjid, berdiri di belakang Rasulullah yang melaksanakan sholat gerhana, memanjangkan sholatnya, berdirinya, memanjangkan rukuknya, memanjangkan sujudnya. Semua sahabat dalam keadaan khusyuk dan takut. Lalu setelah sholat, Nabi kemudian menghadap kepada para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya langit dan bumi, matahari dan bulan itu hanyalah tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang di antara kalian. Maka saudaraku yang dirahmati Allah SWT, yakhsyafullahu bihima ibadahu, dan Allah
memperingatkan dan menakut-nakuti hambanya dengan keduanya. Maka melalui ayat tadi dan hadis Nabi tadi, bahwa peristiwa kosmik, perubahan alam semesta yang keluar dari keteraturannya, sungai yang seharusnya mengalir di tempatnya jadi meluap, gunung yang harusnya tegak berdiri jadi runtuh menjadi banjir bandang. Maka di luar sebab akibat yang harus membedakan kita dengan orang-orang yang materialis dan hanya melihat dunia ini hanya dalam hubungan sebab akibat dan meniadakan kuasa Allah, yang benar-benar membedakan adalah kita melihatnya dengan keimanan, meyakini bahwa itu adalah tanda kekuasaan Allah SWT. Itu yang pertama. Yang nomor dua, setiap kejadian di alam semesta ini adalah peringatan dari Allah. Sebagaimana dalam hadis tadi, Nabi melanjutkan sabdanya, yukhshafullahu ibadahu, yukhshafallahu bihima ibadahu. Allah menakut-nakuti, mengingatkan hambanya dengan kejadian gerhana matahari atau gerhana bulan itu. Maka akhlak kita ketika mengetahui ada bencana dahsyat, ada bencana alam, maka kita lihat bahwa itu adalah peringatan buat kita. Bukan hanya yang ada di Aceh, tapi buat kita hari ini. Bahwa kita ini lemah, bahwa mungkin kita merasa kuat, tapi seluruh ancaman bahaya itu bisa datang kapan saja. Dan itu bukan hal yang naluriah, itu juga bagian dari keimanan yang penting menghubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam lanjutan hadis tadi, saat masih gerhana matahari, Nabi kemudian bersabda, "Wallahi law ta'lamu ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Demi Allah, seandainya sampean semua itu tahu apa yang aku lihat, niscaya kalian itu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Saat itulah kemudian para sahabat menunduk dan menitiskan air mata. Jadi kejadian-kejadian semesta itu oleh Nabi dijadikan sebagai pemantik untuk ingat akhirat, sebagai pemantik untuk ingat betapa kuasanya Allah SWT, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kejadian yang terjadi, ya musibah yang terjadi, akhlak kita adalah meresponnya dengan menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor dua. Nomor tiga, bahwa kita harus punya keyakinan yang terjadi itu, kalau sudah terjadi, adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan penyebabnya juga takdir. Sebabnya sebab juga takdir. Sebab juga tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamuha fil barri wal bahr wa la tasqutu bi waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Semua ini adalah hal kekuasaan Allah SWT. Tidak jatuh satu daun pun di muka bumi ini kecuali sudah tertulis dahulu di Lauhul Mahfuz. Kalau daun yang jatuh saja, satu daun yang kita anggap tidak penting saja, itu ada dalam catatan takdir Allah. Bagaimana dengan jatuhnya pohon-pohon, ribuan pohon bersama banjir bandang itu. Apa tujuan dari Allah mendeklarasikan bahwa semua sudah dalam takdir Allah? Tentu tujuannya bukan supaya kita tidak berusaha. Terlalu sempit menyimpulkan bahwa ketika kita beriman pada takdir, kemudian kita boleh tidak bersungguh-sungguh dalam usaha. Karena juga selain sangat banyak ayat tentang takdir, seimbang dengan banyaknya dalil tentang pentingnya ikhtiar. Maka ketika dua-duanya dijelaskan oleh Allah, apa tujuannya? Supaya kita
tidak secara perilaku tidak terjebak seperti orang-orang yang tidak punya iman. Mereka berusaha hanya ada dalam logika sebab akibat. Bekerja itu hanya ada dalam logika akal mereka saja. Kalau saya tidak kerja, saya tidak makan. Sama sekali tidak ada niatan karena Allah SWT. Sama sekali sok tidur ya karena saya ngantuk. Sama sekali tidak ada niatan karena Allah Ta'ala. Saya menolong orang ya karena dorongan hati nurani. Tidak ada sama sekali niatan karena lillahi ta'ala. Apa yang membuat kita menjadi lillahi ta'ala? Ketika kita yakin semuanya ini sudah ada dalam takdir Allah, lalu kita masih disuruh oleh Allah SWT untuk berikhtiar. Saat itulah ikhtiar kita itu semata-mata menjadi karena Allah Ta'ala. Makanya ulama Imam Ibnu Qayyim membagi iradah Allah itu menjadi dua bagian. Iradah yang pertama adalah iradah kauniyah atau kehendak penciptaan. Semua yang diciptakan oleh Allah itu mulai dari terjadinya, saat jadinya, saat lenyapnya, sama sekali tidak ada yang keluar dari kehendak Allah SWT. Tidak ada yang keluar dari pengaturan Allah SWT. Itu iradah kauniyah. Iradah realitas. Allah menghendaki realitas seperti apa hari ini, tidak ada yang bisa ikut campur tangan. 1 jam lagi realitasnya berubah seperti apa, tidak ada yang bisa campur tangan. Iradah yang kedua adalah iradah syar'iyah, kehendak aturan. Kalau tadi kehendak realitas, ini kehendak aturan. Apa? Allah memberikan tugas-tugas kepada kita sesuai kemampuan kita. Hewan itu tidak punya akal, maka tugasnya berbeda dengan kita yang punya akal. Kita punya akal, punya kesadaran memilih mana yang baik, mana yang buruk. Apakah tidur-tiduran terus itu bisa menghasilkan uang? Akal kita itu bisa menjelaskan. Maka iradah syar'iyah memerintahkan kita. Ayat soal Jumat saja sudah cukup menjelaskan. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai Jumatan, jangan diam Jumatan terus, jangan di masjid terus. Keluarlah, cari fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Saat keluar kita nyari fadlnya Allah, nyari rezeki. Orang yang tidak punya keimanan, mereka hanya berpikir kalau saya enggak keluar ke masjid, dari masjid ini tidak kebagian uang saya, tidak kebagian rezeki saya, tidak kebagian untung saya. Orang semua kerja, masa saya diam? Tapi kalau kita keluar dengan keimanan, keyakinan dengan takdir, sama-sama keluar, kita yakin bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah. Tapi kenapa masih keluar masjid? Karena disuruh oleh Allah SWT. Saat kita itu menantapkan hati bahwa saya sedang disuruh oleh Allah, itulah namanya ibadah. Kerja yang semula hal urusan logis, urusan naluriah, nyari uang, berubah menjadi karena disuruh oleh Allah SWT. Karena jaminan uangnya itu sudah ada sebenarnya. Jaminan rezekinya itu sudah ada. Itu nomor 3. Bahwa meyakini semua ini sudah dalam takdir Allah. 3 yang pertama adalah tentang bagaimana kita menyikapi musibah. 1, ayat Allah. 2, peringatan buat kita. 3, yakin bahwa sudah diatur. Tidak ada yang keluar dari apa yang sudah ditulis oleh Allah SWT. Nomor 4, terkait apa yang harus kita lakukan. Nomor 4 adalah mitigasi agar tidak terjadi lagi. Kita disuruh. Nabi mencontohkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labisa dir'aini yauma Uhud. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau perang, mau menghadapi musibah perang, potensi jatuhnya korban dalam perang Uhud itu, Nabi melakukan mitigasi resiko supaya sekecil mungkin tidak jatuh korban dalam perang.
Maka Nabi diceritakan beliau pakai 2 baju besinya, pakai helm penutup kepalanya. Dan itu pada perang Uhud saat chaos, saat kaum muslimin terdesak, bajunya itu menyelamatkan beliau, helmnya itu menyelamatkan beliau. Dalam satu riwayat, sebuah pedang orang kafir itu menebas pipi Rasulullah SAW hingga besi yang menempel, sehingga helm besi yang di kepala beliau itu pecah dan besinya itu menempel ke pipi beliau. Seandainya tidak ada mitigasi resiko, maka logika kita akan mengatakan bisa jadi nyawa Nabi terancam. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah dekor Rasulullah SAW. Seorang laki-laki masuk masjid, untanya dibiarkan di luar, lalu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, unta saya tinggalkan tidak diikat. Apakah saya boleh bertawakal?" Kata Nabi, "Keluar, ikat dulu untamu, baru bertawakal kepada Allah." Tegas. Apalagi Allah SWT di dalam Al-Quran berfirman, semangat mitigasi bencana, mitigasi banyaknya jatuh korban. Allah SWT memotivasi kita. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Barang siapa yang sanggup menyelamatkan kehidupan satu orang saja, maka seakan-akan dia menyelamatkan nyawa manusia sedunia. Sebuah pelajaran penting buat kita saat di Sumatera kemarin, yang sekarang korbannya sampai 1.000 orang. Di Jepang itu bersamaan itu juga ada gempa 7,2 skala Richter. Luar biasa itu Pak, dalam kebencanaan, dalam kegempaan itu di atas 7,2 itu berat sekali, besar sekali. Di NTB saja 98, saya di sana jadi relawan, itu tidak sampai 7 skala Richter. Korbannya sampai 600 orang. Di Jepang kemarin tidak ada korban sama sekali. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Barang siapa sungguh-sungguh mempersiapkan untuk keselamatan satu orang saja, maka seakan-akan dia menyelamatkan seluruh penduduk bumi. Mitigasi. Nomor berikutnya pertolongan. Akhlak kebencanaan berikutnya setelah mitigasi, pertolongan. Kalau sudah terlanjur terjadi, maka kita harus menolong. Rasulullah SAW terlalu banyak dalil bagaimana tentang kita harus peduli kepada orang lain. Salah satu hadis Nabi SAW beliau sabdakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling baik kepada orang lain. Afdalul a'mal indallah tudghiluhus surur fi qalbihi ikhwanihi. Sebaik-baik amal di sisi Allah adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati saudaranya. Au yaksifu anhu kurbatan, atau mengangkat musibah yang sedang dia alami, atau menghilangkan rasa lapar yang sedang mereka alami. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, wala ana amsi ma'akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Sungguh aku keluar rumahku untuk menyelesaikan satu kebutuhan saudaraku, lebih aku cintai daripada iktikaf di masjid ini 1 bulan. Masjid ini yang dimaksud tentu bukan Masjid An-Nur. Yang dimaksud adalah Masjid Nabawi, yang kita semua tahu keistimewaannya, sholat di sana setara dengan 1.000 rakaat di tempat lain. Kata Nabi, saya iktikaf di masjid ini 1 bulan, masih kalah cintanya, melebihi cintaku kepada menyelesaikan satu urusan saudaraku. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, Nabi mengajarkan kepada kita bahwa puncak spiritualitas itu bukan berasik-asik saja dengan wirid-wirid kita. Puncak spiritualitas itu kembali dirasakan oleh sesama kita. Dirasakan oleh istri kita di rumah. Dirasakan oleh anak-anak kita. Dirasakan oleh tetangga kita. Spiritualitas yang meninggi itu harus dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang lain. Bukan untuk sendiri kita. Bukan untuk kedirian kita. Itulah bagaimana Islam itu sampai hari ini bertahan menjadi agama ketika agama-agama lain mulai terkikis. Karena agama Islam itu mau diserang dari sisi apapun,
dari sisi logika, dari sisi kemanusiaan, kokoh, tidak bisa diruntuhkan. Mau bicara kemanusiaan, Islam bicara kemanusiaan. Mudah-mudahan 6 tadi itu. Pertama, cara bercikapi musibah, yaitu melihat itu sebagai ayat Allah. Yang kedua, pasti itu peringatan dari Allah untuk kita atas kesalahan kita. Yang ketiga, melihat itu sebagai sebuah takdir. Lalu apa yang harus kita perbuat? Yang pertama adalah mitigasi resikonya, supaya tidak terjadi lagi, supaya tidak jatuh kepada lubang yang sama. Yang ketiga, berikan pertolongan kepada saudara. Yang kelima, berikan pertolongan kepada saudara kita yang membutuhkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma nas'aluka al-huda wa taqwa. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha Allahu samiun alim. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. وقال تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل شرك المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في سبيلك وفي كل مكان في كل زمان ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسامة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله